Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irena Malviro Rahmadani dari Program Studi Agribisnis Universitas Trunojoyo Madura. Program Studi Agribisnis Universitas Trunojoyo Madura merupakan salah satu program studi yang ada di Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura yang unggul dan terakreditasi internasional FIBA. Dalam program studi agribisnis, kurikulum berbasis MBKM yang fokus pada pengembangan agribisnis, lahan kering dan pesisir, serta penciptaan agropreneur, di mana lulusannya itu dibekali kemampuan wirausaha, analisis data, dan bahasa Inggris yang didukung oleh kemitraan global serta praktisi. Di sini saya akan menjelaskan tentang akad musyarakah yang ada pada mata kuliah Ekonomi Bisnis Syariah. Akad musyarakah adalah kerjasama antara dua pihak ataupun lebih untuk menjalankan suatu usaha, di mana masing-masing pihak itu mengeluarkan modal dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan awal, sedangkan kerugian dibagi sesuai modal yang dikeluarkan. Rukun musyarakah terdiri dari pihak yang bekerja sama, bisa dua pihak ataupun lebih, kemudian modal yang jelas, usaha yang halal dan jelas, dan nisbah keuntungan yang disepakati di awal. Jenis musyarakah terdiri dari yang pertama ada musyarakah inan, di mana modal dan kerja tidak sama. Yang kedua ada musyarakah mufawadoh, di mana modal dan kerja itu sama rata. Kemudian musyarakah wujub, yaitu musyarakah yang dilakukan berdasarkan kepercayaan. Yang terakhir ada musyarakah abdan, yaitu berdasarkan tenaga atau keahlian. Contoh penerapan musyarakah dalam usaha agribisnis, misalnya seperti pada usaha budidaya cabai. Pihak yang bekerja sama itu ada petani sebagai pihak A, di mana petani itu menyediakan lahan, tenaga kerja, dan mengeluarkan modal. Misalnya modal yang dikeluarkan 10 juta. Terus ada pihak B, yaitu investor, yang menyediakan modal sebesar 20 juta. Nah, antara dua pihak ini menyepakati bahwa keuntungan dibagi 60% banding 40%, di mana 60% ini untuk petani atau pihak A dan 40% itu untuk investor atau pihak B. Jika keuntungan usaha tersebut 15 juta, maka petani akan mendapatkan sebesar 9 juta, sedangkan investor mendapatkan sebesar 6 juta. Cybercrime merupakan tindakan kriminal yang dilakukan melalui internet atau teknologi digital. Memahami cybercrime sangat penting karena saat ini kita hampir semua aktivitas itu dilakukan secara online, seperti transaksi keuangan, komunikasi, hingga penyimpanan data. Jika tidak waspada, kita bisa menjadi korban penipuan, pencurian data, atau yang lainnya. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran keamanan digital, menggunakan kata sandi yang kuat, serta berhati-hati saat mengakses informasi di internet. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.